kemiskinan itu, Bu? Karena kita sama sekali masih baru mendengar apa yang disampaikan. Baik, terima kasih Bu. Untuk dari saya mungkin bisa diinformasikan enggak Bu ya sedikit berkenaan dengan sistem ini sendiri. Artinya programnya ini menggunakan apa misalnya. Kebetulan kami tidak begitu paham betul, tapi setidaknya itu nanti terkait dengan kami kan juga punya misalnya beberapa aplikasi. Nah, apakah nanti aplikasi-aplikasi yang ada ini nanti bisa kita sinergikan. Misalnya ketika kita berbicara tentang program kegiatan, di dalam aplikasi kami itu kan sudah ada. Jadi di sistem perencanaan kami sudah ada. Nah, itu kalau memang kan bisa nanti bisa langsung ngambil dari situ sehingga kita tidak perlu mengetik kembali, tetapi basis data program kegiatan itu basisnya mengambil dari masing-masing OPD yang ada di dalam sistem. Nah, mungkin bisa diinformasikan sedikit terkait dengan nanunya ini Bu, apa sistem aplikasinya sendiri ini seperti apa sih untuk memberikan gambaran kepada kami supaya kami juga setidaknya tahu berkenaan dengan hal ini. Kami silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Kaban. Nah, jadi sudah banyak sekali sistem-sistem sekarang ya Pak ya, di daerah juga sistem perencanaan. Nah, kalau kami ini lebih ke membantu daerah. Jadi kalau misalkan tadi Bapak merencanakan, ada sistem perencanaan, kalau kita ini gimana sih perencanaan itu bisa diambil, gimana kebijakan tersebut bisa didapatkan gitu kan. Artinya kan ada evidence base ya, ada datanya dulu, ada kondisi di daerahnya gimana sih gitu. Dan kondisi di daerah itu dilihat dari sepakat. Saya izin mendemokan sepakat ya Pak Kaban ya? Ya. Supaya kami juga punya referensi yang. Ya, betul. Oke, saya coba share screen. Oke, jadi ini adalah website Sepakat. Cukup diketik di Google aja sepakat.bappenas.go.id. Di dalamnya ada, ini halaman pertamanya, berandanya, jadi udah ada informasi gimana cara mendapatkan pelatihan Sepakat, gitu. Terus ada videonya juga, kita setelah dirilis ya pada tahun 2018, kemudian ini ada overview Sepakat, jadi di dalam Sepakat tadi ada analisis, perencanaan, penganggaran, monitoring, sampai ke evaluasi. Jadi gitu. Terus ini udah ada beberapa pengguna juga yang memberikan testimoninya dari Kebumen, dari Gorontalo, kemudian dari mana ini namanya, dari Mojokerto gitu, dinas sosialnya, dan di sini ada beberapa daerah yang sudah menggunakan Sepakat gitu. Nah, kemudian ini ada informasi-informasi terkait Sepakat. Nanti ini berbasis web ya Bu ya, Bapak Ibu, jadi tidak perlu install aplikasi dulu gitu kan untuk aplikasi Sepakat ini. Jadi ini kita tinggal mulai gunakan Sepakat. Oke. Nah, jadi ini nanti saya langsung masuk ke Kabupaten Kukarnya aja ya barangkali ya. Nanti ada username dan passwordnya. Mungkin nanti ini saya akan share pada saat pelatihan aja ya Pak ya. Nah, jadi di sini nanti pada saat memasukkan username dan password ada sedikit penjelasan kenapa sih emang harus analisis di tingkat daerah gitu. Nanti di sini ada penjelasannya. Kemudian ada informasi terkait tingkat kemiskinan itu apa, kerentanan itu apa, ketimpangan itu apa gitu. Nanti ini adalah overview. Jadi pada saat pelatihan juga kita nggak cuma langsung masuk ke kemiskinannya langsung, tapi juga kita ngasih tahu info, Pak. Info kemiskinan itu apa, garis kemiskinan itu apa, karena
tidak semua peserta itu memahami apa itu kemiskinan gitu. Biar sense of kemiskinannya tuh bisa dirasakan oleh masing-masing peserta, baik dari dinas pertanian mungkin yang nggak sehari-harinya tidak menyelam langsung di kemiskinan gitu, karena kan basisnya pertanian, tapi kemiskinan itu multidimensi, tidak hanya menyangkut ekonominya saja tapi juga bagian pendapatan, terus pendidikan, kesehatannya juga gitu. Terus apa yang dihasilkan dari modul analisis di sini kita belajar dulu, Pak, kenapa sih orang miskin itu tertinggal gitu, kenapa dia miskin. Sebenarnya apakah mereka bekerja, apakah mereka terlayani, dan apakah mereka terlindungi. Sebenarnya ini kan sama aja ya Pak, sama apa yang sudah tertuang dalam RPJMN. Dalam RPJMN kan kita ada pengurangan beban dan peningkatan pendapatannya gitu. Oke, kita langsung mulai gunakan. Nah, pada saat Bapak Ibu nanti pada saat pelatihan juga harus, nanti kan pakai virtual juga, jadi harus ada laptopnya juga gitu. Nah, ini adalah informasi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Bisa kelihatan angka kemiskinannya. Angka kemiskinan provinsi Kabupaten Kutai Kartanegara ini warnanya biru. Sebenarnya dia udah bagus, Pak. Udah ada di bawah nasional. Nasionalnya warnanya oranye. Jadi Kabupaten Kutai Kartanegara itu tahun 2019 ada 7,20%. Nah, iya. Tahun 2018 7,41, 2019-nya 7,20. Nah, ini informasi yang cukup penting ya, maksudnya sebagai overview. Mungkin ini nanti bisa dimasukkan ke bab 2 terkait gambaran umum, gimana dia sama nasional dibandingkan dengan nasional, gimana dia dibandingkan dengan nasional perkotaan. Mungkin cocoknya nasional perdesaan kali ya Pak, karena kan di sana lebih banyak desanya ya Pak ya, mungkin ya nanti bisa kelihatan juga, oh ternyata sebenarnya Kabupaten Kutai Kartanegara itu sudah cukup bagus gitu. Mungkin nanti bisa di-arrange di SPKD-nya demikian. Nah kemudian di sini juga kita bisa ngelihat koefisien gini, kurva insiden pertumbuhan gitu. Nah sebenarnya data-data ini kan kita nggak memproduksi sendiri, tapi kita menggunakan data-data BPS gitu. Jadi kita hanya data-data yang ada di nasional, tersebar di nasional, gimana sih kita membunyikan data-data itu agar bisa menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran, lebih tepat guna bagi pemerintah daerah, agar nanti yang disasar itu benar itu orangnya, kayak gitu. Kemudian data-data ini nantinya kalau misalkan cukup penting untuk dianalisis, untuk misalkan dimasukkan ke langkah berikutnya gitu, nanti bisa Bapak Ibu masukkan ke dashboard ini. Masukkan ke dashboard. Nah, jadi nanti kita akan lihat gunanya dashboard itu untuk apa. Kemudian kalau misalkan Bapak Ibu cuma pengen lihat yang tingkat kemiskinan aja, ini juga bisa diunduh. Nah, diunduh udah dalam bentuk gambar. Misalkan mau digunainnya untuk dimasukkan ke laporan gitu. Diunduh terus tinggal dimasukkan ke laporan deh gambarnya gitu. Sama juga di sini kita juga ada kurva insiden pertumbuhan. Kalau kita lihat selama 5 tahun ke belakang ternyata kurva insiden pertumbuhannya itu negatif gitu. Mungkin nanti kita bisa tahu artinya apa, nanti ada di sesi selanjutnya. Nah, ini adalah gambaran singkat terkait Kabupaten Kutai Kartanegara, informasi permukaannya dulu. Kemudian kita mulai analisis. Nah, sebenarnya pada saat mulai analisis ini, banyak informasi-informasi tadi yang Bapak Ibu dapat manfaatkan di dalam dokumen perencanaan. Gitu. Jadi, ini nggak akan mengganggu sistem-sistem yang ada, tapi justru mendukung di sistem-sistem yang ada. Jadi, kenapa sebenarnya dalam sistem perencanaan itu diusulkannya demikian? Kita lihat analisisnya dulu. Jadi nggak asal nggak langsung memilih perencanaan itu, tapi ada mulanya dulu gitu.
Nah, di sini nanti karena kemiskinan itu tidak unidimensi, artinya tidak selalu melulu tentang moneter, tapi juga multidimensi, artinya kita bisa ngelihat dari berbagai dimensi lain yang menyebabkan dia miskin. Sebenarnya apakah mereka bekerja? Kalau misalkan nggak bekerja, artinya dia tidak mempunyai pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian ada juga apakah mereka terlayani, apakah mereka bisa pergi ke sekolah, apakah mereka berpendidikan tinggi, apakah mereka bisa mengakses kesehatan, apakah mereka sanitasi atau air bersihnya juga tercukupi. Ini nanti bisa kelihatan di pelayanan dasar ini. Kemudian untuk yang terlindungi juga, apakah mereka sebenarnya mendapatkan apakah mereka bagaimana kondisi perlindungan sosial di Kabupaten Kota Kartanegara ini gitu. Bisa ngelihat dari sini dan kita bisa juga ngelihat terkait kondisi ekonominya. Sebenarnya mereka di sana itu untuk ekonomi produktifnya itu seperti apa gitu. Jadi makanya pada saat nanti kita pelatihan, kita juga mengikutsertakan dari dinas-dinas terkait lainnya gitu. Kita coba contoh satu dulu ya Bapak Ibu untuk yang ketenaga kerjaan dulu. Ingatkan saya kalau kecepatan ya Bapak Ibu untuk menjelaskannya. Kita lihat dari yang ketenaga kerjaan di sini. Jadi ada dua nih Bapak Ibu. Ada ketenaga kerjaan sama kesempatan kerja. Jadi kalau ketenaga kerjaan ini kita melihat profil tenaga kerja sendiri. Kalau kesempatan kerja kita bisa ngelihat sebenarnya yang bekerja itu dibagi dari pendapatannya. Yang termiskin tuh gimana sih sampai yang terkaya. Jadi kita bisa ngelihat ketimpangannya. Itu. Oke, kita lihat dulu dari yang ketenaga kerjaan dulu ya. Nah, di modul ketenaga kerjaan ini ada banyak sekali Bapak Ibu variabel dari modul ini. Dari mulai struktur ketenaga kerjaan, penduduk bekerja, jumlah pendapatan rata-rata, penduduk penganggur terbuka, penduduk idle gitu. Sampai ke penduduk pengurus rumah tangganya nih kelihatan. Ini dari mana datanya? Ini datanya dari Sakernas. Jadi tidak usah meragukan karena emang udah data dari BPS nasional. Kita hanya membuat bagaimana data itu bisa dianalisis seperti itu. Kalau tadi kita lihat, kita juga nggak hanya 1 tahun aja, kita juga ada seriesnya. Dari tahun 2010 sampai 2019. Ini kita bisa ngeklik angka tahunnya itu mau tahun berapa. Kita pakai tahun terbaru dulu. Ini datanya baru terupdate Bapak Ibu. Jadi kalau ada kalau ada Sakernas 2019 kita update. Ada tahun yang 2020 kita update kayak gitu. Jadi cukup update kita ini. Nah, jadi ini kita bisa kelihatan nih di sini. Dari populasi penduduk 781.000 ini, ternyata untuk yang usia kerjanya itu ada 73%. Gitu. Nah, kalau kita lihat siapa aja sih yang bekerja ini gitu. Usia yang ada di usia kerja, ternyata yang angkatan kerja terbuka ini ada 66%. Nah, gimana kondisinya untuk yang 66% itu? Nah, kondisinya ternyata ada yang bekerja dan ada yang menganggur. Yang bekerja ada 62%, yang menganggur terbuka ada 6%. Kemudian kalau kita lihat yang menganggur terbuka, ternyata di sana banyak pengangguran terbuka yang bukan pemuda. Ada 61%. Nah, nanti ini bisa diidentifikasi lagi. Jadi dia nggak cuma berhenti sampai di sini aja, tapi juga kita bisa melihat variabel-variabel lain yang ada di sini maupun di modul yang tadi yang ada banyak bulat-bulat itu. Jadi kita lihat di sini ada penganggur terbuka nih ada 6%. Kemudian kita bertanya lagi, nah sebenarnya menganggur ini
usianya berapa aja gitu. Sebenarnya mereka tingkat pendidikannya itu berapa gitu. Nanti kita bisa melihat, tinggal klik di sini kita ngelihat ada penduduk menganggur terbuka. Oh, ini penduduk menganggur terbuka. Kita klik ini. Nah, jadi penduduk menganggur terbuka sendiri ada berbagai filter-filternya Bapak Ibu. Jadi ada yang kelompok usia, per jenis kelamin, per klasifikasi pemuda, klasifikasi keterampilan sampai tingkat pendidikan. Kita misalnya mau lihat dulu nih yang tingkat pendidikannya. Tahun 2019. Nah, jadi kalau lagi proses loading menunggu data, tandanya seperti itu Bapak Ibu. Oke, jadi ini kita sudah ada di grafik penduduk menganggur terbuka berdasarkan tingkat pendidikan. Datanya dari mana? Datanya dari Sakernas tahun 2019. Di Kabupaten Kutai Kartanegara ini seperti apa? Nah, jadi ternyata, di sini ada grafiknya. Grafiknya bisa kita munculkan dalam bentuk persentase maupun jumlah. Tapi baiknya kalau untuk kita menganalisis, melihat penduduk di Kutai Kartanegara, kita melihatnya menggunakan persentase. Nah, dari sini kelihatan bahwa kita bisa lihat juga tabelnya Bapak Ibu. Ini tabel, untuk ini grafik ya. Ini tabel. Oke. Nah, dari sini kelihatan yang warnanya merah, ini yang paling banyak menganggur terbukanya. Kalau kita lihat deketin grafiknya, ternyata yang SMA gitu. Ternyata penduduk yang cukup berpendidikan tinggi sampai SMA, dia ini banyak yang menganggur di Kabupaten Kutai Kartanegara. Ada sebanyak 53% ini. Nah, kalau kita lihat siapa-siapa aja, ntar ini bisa disortir ke atas ke bawah ini. Oh, ternyata SMA di sini. Nah, dari sini kan muncul pertanyaan-pertanyaan lain ya. Maksudnya untuk misalkan Dinas Tenaga Kerja untuk bisa menghasilkan rumusan untuk penanggulangan kemiskinan bisa melihat dari sini. Ternyata nanti kita bisa menyasar nih untuk misalnya program gimana supaya yang SMA-nya bisa bekerja kayak gitu. Nah, itu sedikit tentang penduduk menganggur terbuka. Sebenarnya ada banyak sekali variabel-variabel yang nanti di sini Bapak Ibu bisa ekspor lebih lanjut, seperti ada jumlah pendapatan rata-rata misalnya per sektor. Nah, ini juga datanya sama dari Sakernas, jadi data yang ada di nasional kita manfaatkan untuk bisa dianalisis dalam bentuk grafik ini. Nah, ternyata di sini kalau kita lihat jumlah pendapatan rata-ratanya, yang paling tinggi itu yang warnanya abu-abu ya. Abu-abu ini keuangan asuransi nih ada 2,7. Nah, tapi kalau misalkan dibandingkan yang paling rendah, sebenarnya paling enak saya biasanya lihat dari sini, disortir yaitu perdagangan kayak gitu. Mungkin nanti ini bisa kita lihat juga kondisinya kenapa bisa seperti itu. Nah, tadi seperti yang Pak Kabar bilang, jadi sistem ini tuh lebih ke mendukung. Kita mendukung untuk analisis Bapak Ibu untuk bisa menyusun tadi SPKD-nya dari analisis yang ada. Tentunya nggak hanya datanya nggak cuma dari sini aja, Bapak Ibu juga bisa mengkolaborasikan data-data ini dengan data-data yang ada di daerah tadi gitu. Misalnya tadi kelihatan, oh jumlah pendapatan rata-rata di sektor perdagangan sekian. Bagaimana nih untuk dinas perdagangan gitu kan? Gimana nih ntar kolaborasi data supaya nanti datanya bunyi gitu, supaya nanti untuk kebijakannya lebih tepat gitu. Sebenarnya saya mau menunjukkan juga satu hal yang buat sepakat itu beda sama yang berbeda dan lebih bisa kelihatan kemiskinan dan ketimpangannya. Saya ambil dari layanan dasar untuk partisipasinya. Saya klik ini. Nah, kalau di sini ini lebih ke pelayanan dasar Bapak Ibu. Jadi pelayanan dasar sendiri sebagaimana kita tahu ada pendidikannya, ada kesehatan, terus ada juga infrastrukturnya. Kalau misalkan kita lihat di tingkat keberlanjutan sekolah, di sini kita klik untuk 15 tahun ke atas. Di sini juga kita bisa breakdown tahun-tahunnya juga, umur-umur dari penduduk tersebut.
Oke, kita 15 tahun ke atas. Kalau yang tadi Sakernas, kalau ini Susenas gitu. Jadi kita beneran data nasional. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu tadi nggak tahu nih yang dari Dinas Kesehatan, emang apa sih tingkat keberlanjutan sekolah gitu. Jadi sepakat nanti Bapak Ibu nggak tersesat karena nanti di sini ada selengkapnya. Nah, jadi di selengkapnya nanti ada informasi terkait tingkat keberlanjutan sekolah itu apa. Oke, kita balik lagi. Nah, apa yang menarik di grafik ini? Yang menarik adalah kita bisa menganalisis penduduk paling miskin sampai penduduk paling kayanya. Penduduk kuintil 1 sampai penduduk kuintil 5. Jadi nanti pada saat pelatihan juga akan dijelaskan apa itu kuintil. Jadi dia itu dibagi menjadi 20%, 20%, 20% sampai 100% dari yang paling miskin sampai yang paling kaya. Itu kuintil. Yang jadi perhatian untuk analisis kemiskinan ini adalah kuintil 1-nya Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat ternyata kuintil 1, 2, 3, 4, 5 sama-sama kelas 1 SD di 100% semua. Tapi pada saat mereka mau masuk ke SMP, yang kelas 6 ke kelas 7 ini, sama-sama ada penurunan. Tapi lihat yang penurunan yang paling drastis itu yang mana? Ntar bakalan kelihatan di sini angkanya. Terus untuk kenaikan jenjang dari SMP ke SMA juga terjadi penurunan. Kalau misalkan saya lihat sampai ke kelas 12, ini yang paling banyak berkurangnya dari tingkat kelas 1 adalah yang kuintil 1. Artinya dari sini bisa mengambil kesimpulan bahwa banyak penduduk di kuintil 1 yang tidak bisa melanjutkan pendidikan sampai ke kelas 12 ini gitu. Atau mungkin kalau mau dilihat intervensi kabupaten sampai SMP juga nanti di sini bisa kelihatan kelas 9-nya kayak gitu. Oke. Di sini kita bisa melihat kuintil-kuintilnya. Jadi di analisis yang pelayanan dasar yang dari Susenas kita bisa melihat analisisnya per kuintil. Nah, tadi dari yang analisis yang tadi saya sudah sampaikan, tadi ada beberapa saya kelewat, harusnya dimasukkan ke dashboard tadi. Di sini ada dashboard. Ini kan tadi saya sudah pencet 1, kita klik yang dashboard. Ini tadi sudah Bapak Ibu pilih ya, yang tingkat kemiskinan, misalkan kita simpan. Misalkan contoh. Kita beri nama contoh 1. Jadi, semua yang Bapak Ibu sudah lakukan analisisnya sudah tersimpan di sepakat gitu. Kalau mau ngambil lagi, tadi tinggal di sini cari contoh 1. Dan hasil yang tadi Bapak Ibu sudah hasilkan, ini bisa diunduh dalam bentuk PowerPoint. Jadi untuk tidak hanya dokumen perencanaan, tapi juga bisa sebagai bahan paparan. Misalnya ada staf Pak Kaban mau menganalisis gimana sih pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Ini nanti staf Pak Kaban bisa menganalisis dari sepakat dan bisa langsung diunduh dalam bentuk PowerPoint. Seperti itu. Ini udah jadi bentuk PowerPoint-nya. Ini saya share screen lagi ke. Nah, ini adalah contoh PowerPoint-nya. Nanti di sini tinggal disesuaikan aja untuk gambarnya dan narasinya saja gitu. Jadi udah langsung terunduh Pak gitu dalam bentuk PowerPoint. Jadi tidak usah mencari dulu nih data-data dari Susenas gitu, nggak usah ngeran dulu, nggak usah proses datanya karena sebenarnya data Susenas kan banyak sekali ya Pak Kaban. Gimana sih supaya data-data dari Susenas itu tuh bisa bunyi? Gimana supaya data-data itu bisa bisa dijadikan bisa buat perencanaan Bapak Ibu gitu kan. Itu sebenarnya kunci dari sepakat gitu. Membantu Bapak Ibu semua
di Kabupaten Kota Kartanegara untuk bisa menghasilkan analisis untuk perencanaan yang tepat sasaran seperti itu. Jadi sebenarnya bisa banget tadi Pak untuk misalkan disinergikan gitu dengan sistem yang ada di Kabupaten Kota Kartanegara. Oke Pak, mungkin cukup sekian dari saya Pak. Baik, terima kasih Bu Maudi, ini sungguh luar biasa apa yang kami dapatkan pada hari ini. Nah, pertanyaan saya ada 2. Yang pertama, basis data tadi yang sudah disampaikan, tadi ada pengangguran sekian persen, usia sekian persen. Nah, itu ada by name by address-nya enggak sudah Bu ya? Oke, jadi kalau misalkan untuk yang by name by address-nya sendiri, itu kan data DTKS ya Pak ya? Data terpadu kesejahteraan sosial, data dari Kemensos. Nah, kita sendiri ada Pak data BDT-nya, data DTKS. Tapi kalau untuk jadi waktu tahun lalu Pak Kapus Dateni Kemensos pernah bilang gimana sepakat bisa gak untuk untuk bisa by name by address gitu kan. Nah, tapi kita baru bisa sampai ke tingkat desa, Pak. Nah, jadi nanti saya tampilkan juga ya, Pak. Ini saya share screen lagi. Tadi sebenarnya belum sampai ke tahap situ karena tahap itu kan termasuknya ke bagian perencanaannya. Tadi kita baru sampai ke tahap analisisnya gitu. Oke, kita baru tahap analisis. Saya tampilkan lagi ya, Pak ya. Karena mohon izin Bu Maudi, karena ini bagi kita ketika ada by name by address-nya, intervensi kita tuh lebih tepat lebih tepat ya, sehingga kita tahu ini yang banyak kerja ini di kecamatan ini, di si A, si B, si D. Nah, kemudian nanti intervensinya kegiatan apa. Nah, itu bisa dengan mudah. Nah, jadi di kita juga tadi kan saya paparkan ada data dari DTKS juga. Nah, sebenarnya itu baru tahap analisis. Kalau misalkan untuk yang data DTKS itu tahap keduanya, yaitu udah masuk ke tahap penargetan gitu. Sebenarnya siapa sih yang disasar gitu kan. Kalau kita ngelihat tadi pengangguran, emang siapa aja yang menganggur kayak gitu kan ya Pak ya, ibaratnya. Nah, kalau misalkan kita ngelihat tadi kan aplikasi Sepakat ini ada analisis, perencanaan, penganggaran. Nih sebenarnya ini juga bisa masuk ke perencanaan, tapi saya pakai cara cepat dulu masuk ke perencanaan yang di menu ini. Jadi kalau kita masuk ke perencanaan, tapi untuk Sepakat ini belum bisa sampai by name by address Pak, tapi kita baru bisa melihat data per tingkat desanya dulu gitu kan. Nah, itu mungkin tahun 2023 mungkin atau 2022 kita baru bisa berani untuk by name by address gitu. Nah, mungkin ini juga bisa kolaborasi juga nih Pak antara misalkan nanti dengan dinas sosialnya. Kalau misalkan tadi kita sudah melihat di Sepakatnya, ternyata banyak yang pertanian yang penduduknya miskin itu ada di desa A gitu. Mungkin nanti bisa langsung konfirmasi ke dinas sosialnya siapa-siapa aja sih yang ada di desa A kayak gitu. Itu bisa kayak gitu juga. Nah, di sini ada data di sini bisa terlihat juga Pak untuk di sini ada data PLN gitu. Siapa aja sebenarnya rumah tangga yang tidak bisa mengakses listrik gitu. Itu bisa kelihatan. Misalkan kita coba dulu untuk data-data ini ya Pak ya. Tadi nanti ini bisa diklik. Nah, ntar tinggal diklik aja ini data-datanya. Tapi ini saya pakai cara cepat dulu. Di sini ada banyak. Ini sebenarnya masuk ke perencanaan yang tadi pohon masalah tadi, Bapak Ibu. Nanti kita lanjutkan. Nah, ini dia. Nah, sebenarnya untuk DTKS ini belum diupdate. Ini waktu itu kita masih menggunakan sumber datanya BDT yang tahun 2015. Nah, cuman kita kemarin sudah mendapatkan data DTKS tahun 2019 bulan Juli. Itu nanti akan kami masukkan ke sini untuk update-nya gitu. Nah, dari data ini, misalnya data ini ya, rumah tangga yang kesejahteraannya sampai dengan 40% tanpa akses listrik. Jadi siapa aja sebenarnya rumah tangga yang tidak ada akses listrik, ini nanti kelihatan di detailnya ini. Kita klik detail. Nah, ketika kita klik detail, di sini ada nama-nama kecamatan
yang rumah tangganya ini tidak menggunakan akses listrik. Tapi ini dari data DTKS, artinya udah 40% terendah. Kalau kita juga ini bisa mensortir Pak, sini mensortir. Nah, di sini terlihat ada jumlahnya 478. Tapi ini kita masih pakai yang tadi ya Pak, BDT 2015 gitu. Nah, di sini nanti kelihatan nih, oh ternyata Marangkayu nih untuk rumah tangga yang banyak tidak mengakses listrik gitu. Kemudian ada Lawakulu, ada Semboja. Nah, kalau kita klik lagi di Marangkayunya ini, kita klik lagi detail. Nah, di sini ada desa-desa di Marangkayu dengan rumah tangga 40% yang tanpa akses listrik. Nah, ini kelihatan, oh ternyata di Santan Ulu, desa Santan Ulu yang rumah tangganya ini banyak yang tanpa akses listrik. Tapi ini masih data 2015 gitu. Nah, untuk by name by address-nya sendiri kita belum ada, cuma nanti namanya juga kan ini kita masih pengembangan juga ya Pak ya. Yang data waktu tahun 2017 kita bisa sampai ke tahap kecamatan gitu. Terus untuk yang desa ini baru kemarin tahun 2019 kita launchingkan sampai tahap desa. Nah, mungkin ini untuk yang by name by address ini di tahun selanjutnya. Cuman mungkin untuk saran saya mungkin nanti ini bisa dikonfirmasi juga nih Pak ke Dinas Sosial supaya nanti perencanaan yang ada tuh lebih sinergi dan lebih menggunakan data-data DTKS sebagai penargetannya seperti itu Pak.